Halo semuanya, jadi di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan mengenai portofolio saham pilihan dari kelompok kami. Nah, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan siapa saja anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Komar Reza Angelina dengan absen 13. Kemudian yang kedua ada Ana Agung Istri Agung Mahadewi dengan absen 14. Yang ketiga ada Imade Dwi Kusuma Jaya dengan absen 15. Kemudian ada Igusti Agung Ayu Tiara Pusparini dengan absen 16. Kemudian ada Iko Mangrupa Agustina dengan absen 17. Dan yang terakhir ada Nilu Putri Skadewi dengan absen 18. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai profil perusahaan kami yang bernama TPM Manajemen Konsultan. Nah, di mana perusahaan kami ini bergerak dalam bidang konsultasi dan telah mengantongi legalitas resmi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, TPM Manajemen Konsultan ini memfokuskan kinerjanya dalam hal memberikan pelayanan lebih kepada klien dalam hal pengelolaan dana nasabah. Nah, perusahaan kami ini juga mengelola dana untuk klien institusional dan investor retail serta menawarkan berbagai strategi dalam berinvestasi. Nah, selain itu juga TPM Manajemen Konsultan ini telah menangani sekitar kurang lebih 595 klien yang tersebar di seluruh Indonesia dan sudah berdiri kurang lebih selama 6 tahun sehingga memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam memberikan saran investasi kepada klien kami. Nah, dilihat juga dari lama berdiri dan juga legalitas yang dikantongi oleh perusahaan kami dapat menunjukkan bahwa TPM Manajemen Konsultan itu dapat dipercaya dalam memberikan layanannya kepada klien. Nah, kemudian di sini saya juga ingin menyampaikan profil klien kami atas nama Robert Downey Jr., di mana merupakan seorang pegawai laki-laki berumur 25 tahun yang bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta dengan penghasilan sebanyak 5 juta rupiah per bulannya, kemudian memiliki tabungan sebesar 100 juta rupiah, serta memiliki dana darurat sebanyak 24 juta rupiah. Nah, klien kami di sini memiliki jumlah tanggungan 0 dan juga belum menikah. Adapun tujuan investasinya adalah untuk memenuhi kebutuhan finansial, yaitu dana pensiunan, di mana klien kami ini berencana untuk menginvestasikan dananya dari tabungan pribadi. Saat ini klien kami juga termasuk new investor yang menginginkan preferensi saham yang high return dan juga high risk. Nah, berdasarkan profil klien kami ini dapat disimpulkan bahwa ia adalah tipe investor yang memiliki profil risk taker dalam kegiatan investasi. Jadi, pada portofolio saham kali ini kami memilih saham di dua sektor, yaitu sektor finance dan sektor energi mineral. Nah, mengapa kami memilih saham di kedua sektor ini? Karena pertama, di sektor energi mineral ini sangat sesuai dengan profil kalian kami yang high return, high risk. Mengingat sektor energi mineral ini memiliki harga saham yang cukup fluktuatif. Kemudian, mengapa kami memilih sektor finance untuk dalam portofolio saham kali ini, yaitu untuk mengimbangi sektor energi mineral bila mana pada sektor energi mineral mengalami penurunan. Jadi mengingat pada sektor finance ini harga sahamnya cukup stabil. Nah, seperti yang tertera pada slide bisa dilihat di sini kami memilih 5 jenis saham di sektor finance, yaitu pertama ada saham BBCA, kemudian ada saham BBRI, kemudian ada saham BMRI, kemudian ada saham BBNI dan saham Arto. Jadi dalam slide juga kami memilih saham tunggal terbaik, yaitu dengan melalui scatter plot. Nah, di sini kami menyimpulkan untuk memilih saham BBCA dengan risk sebesar 14,1% dan expected return sebesar 13,84%. Mengingat di sini terlihat untuk selisih dari risk dan expected return dari saham BBCA ini tidak terlalu tajam dan tidak terlalu jauh. Baik, selanjutnya sektor energi mineral. Pada sektor energi mineral, kami juga memilih 5 jenis saham, yaitu DOID, HRUM, ADRO, PTBA, dan RAJA. Baik, yang pertama saham DOID. Pada slide dapat dilihat bahwa expected return saham DOID sebesar min 20,48% dengan risk sebesar 31,75%.
Selanjutnya, expected return pada saham HRUM sebesar 51,70% dengan risk sebesar 153,33%. Kemudian yang ketiga, saham ADRO memiliki expected return sebesar 33,68% dengan risk sebesar 39,41%. Selanjutnya, saham yang keempat yaitu PTBA memiliki expected return sebesar min 6,26% dengan risk sebesar 27,09%. Dan yang terakhir, RAJA memiliki expected return sebesar min 13,20% dengan risk sebesar 47,56%. Kami memilih saham tunggal terbaik juga dengan menggunakan scatter plot. Di sini kami menyimpulkan untuk memilih saham ADRO dengan risk sebesar 39,41% dan expected return sebesar 33,68%, di mana terlihat dari selisih risk dan expected return tidak terlalu tajam dan tidak terlalu jauh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai berapakah jumlah yang harus diinvestasikan klien kami kepada saham BBCA dan ke saham ADRO dari total dana investasi yang dimilikinya. Klien kami di sini memiliki total dana investasi yaitu sebesar 100 juta dan kami di sini menyarankan untuk menginvestasikan sebesar 30% ke saham BBCA dan sebesar 70% ke saham ADRO. Di mana jumlah tersebut kami dapatkan dengan cara pembentukan portofolio optimum dengan memperhitungkan attainable set atau opportunity set, efficient set, dan optimum set. Sehingga di sini kami mendapatkan hasil bahwa alokasi sebesar 30% ke saham BBCA dan sebesar 70% ke saham ADRO dari total dana investasi yang dimiliki oleh klien kami merupakan kombinasi paling optimum yang dapat kami sarankan kepada klien kami, di mana dengan resiko sebesar 31,79% akan mengharapkan return sebesar 27,73%. Baik, sekarang saya Imadi Dwi Kusmajaya akan melanjutkan mengenai pembahasan mengenai perhitungan return portofolio yang kami bentuk yaitu saham BBCA dan ADRO. Di sini sudah terdapat informasi mengenai return saham BBCA dari tahun 2019 hingga 2021, serta begitu pula untuk saham ADRO yang telah terdapat informasi return dari sahamnya yang sama juga tahunnya yaitu dari 2019 hingga 2021. Pertama-tama kita akan menghitung jumlah return dari masing-masing saham. Di mana expected return dari saham BBCA berdasarkan data historis 3 tahun berturut-turut dapat ditentukan dengan cara menentukan rata-rata geometrisnya. Nah, mengapa kita menggunakan rata-rata geometris, bukan menggunakan rata-rata aritmatika? Dikarenakan datanya merupakan data time series, yang dimana data berdasarkan urutan waktu 3 tahun sebelumnya. Rata-rata geometris itu memperhitungkan tingkat pertumbuhan. Nah, berdasarkan urutan waktu tersebut, pasti akan tumbuh entah itu tumbuh bersifat positif ataupun negatif. Kemudian, dengan cara yang sama, expected return dari saham ADRO menggunakan rata-rata geometris juga. Sehingga didapat hasil 13,84% untuk saham BBCA dan 33,68% untuk saham ADRO. Maka dari itu, expected return portofolionya dapat kita cari dengan cara alokasi dana untuk saham BBCA sebesar 30% dikali dengan expected return dari saham BBCA sebesar 13,84%, lalu ditambahkan dengan alokasi dana untuk saham ADRO sebesar 70% dikalikan dengan expected return dari saham ADRO sebesar 33,68%. Maka hasil untuk expected return portofolionya sebesar 27,73%. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai perhitungan risiko dan return portofolio. Untuk perhitungan yang pertama mengenai standar defisiasi pada saham A dengan rumus akar dari return realisasi dikurangi dengan expected return pada saham A yang kemudian hasilnya dikuadratkan dibagi dengan N-1. N tersebut merupakan jumlah periode yang dilakukan berapa kali pengamatan tersebut berlangsung.
Tertera pada slide, jika dimasukkan rumus tersebut, standar defisiasi pada saham A diperoleh hasilnya 14,02%. Nah, untuk perhitungan yang kedua, yaitu standar defisiasi pada saham B. Untuk standar defisiasi pada saham B, rumusnya sama seperti standar defisiasi pada saham A. Tertera pada slide bahwa jumlah standar defisiasi pada saham B jika dimasukkan rumus seperti standar defisiasi pada saham A diperoleh hasil 39,68%. Untuk perhitungan yang ketiga mengenai kovarian return saham A dan return saham B, di mana rumusnya yaitu selisih antara return realisasi dikurangi expected return pada saham A dikali return realisasi pada saham B dikurangi expected return pada saham B. Kemudian dijumlahkan hasilnya sampai dengan periode pengamatan tersebut berakhir dibagi dengan N-1. Tertera pada slide, jika dimasukkan rumus tersebut, kovarian return pada saham A dan saham B diperoleh hasilnya 0,00860503. Nah, untuk perhitungan yang keempat mengenai koefisien korelasi, di mana rumusnya yaitu kovarian return pada saham A dan saham B dibagi dengan standar defisiasi pada saham A dikali standar defisiasi pada saham B, sehingga diperoleh hasil koefisien korelasi saham A dan saham B yaitu 0,1546798 sesuai dengan yang tertera di slide. Dan untuk perhitungan yang terakhir mengenai risiko portofolio tersebut, rumusnya yaitu akar dari alokasi dana pada saham A yang dikuadratkan dikali dengan standar defisiasi pada saham A yang dikuadratkan ditambah dengan alokasi dana pada saham B yang dikuadratkan dikali standar defisiasi pada saham B yang dikuadratkan ditambah 2 dikali alokasi dana saham A dikali alokasi dana saham B, kemudian dikali dengan kovarian return saham A dan saham B sehingga diperoleh risiko portofolionya yaitu sebesar 28,73%. Nah, jadi di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan portofolio saham Bapak Robert Downey Jr. yang paling optimum adalah membeli saham BBCA dengan proporsi 30% dari total dana investasi dan juga saham Adro dengan proporsi 70% dari total dana investasi. Sehingga risiko portofolio yang dimiliki adalah sebesar 28,73% dan expected return-nya adalah sebesar 27,73%. Jadi demikianlah penyampaian portofolio saham pilihan dari kelompok 3. Saya tutup dengan terima kasih.